Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat website sederhana dengan menggunakan HTML dan juga CSS yang hanya dengan membuat dua file saja, yakni adalah file index.html dan juga file style.css. Dan tampilan dari web yang akan kita gunakan kali ini adalah responsif, teman-teman. Artinya akan menyesuaikan dengan lebar layar yang kita gunakan untuk membuka website kita kali ini. Silahkan disimak videonya, silahkan tanyakan kalau ada yang kurang jelas. Jangan ragu untuk membagikan jika memang bermanfaat. Siapa tahu bermanfaat juga bagi yang lainnya. Terima kasih dan selamat menyimak. Baik, pertama kita buka terlebih dahulu yang namanya Visual Studio Code kita. Kemudian kita langsung save saja dia dengan nama yang kita inginkan. Misalnya di sini kita akan membuat sebuah folder baru di bagian drive D dan kita akan simpan dia dengan tulisan misalnya web sederhana seperti ini. Kemudian kita simpan dia dengan tulisan yakni adalah index.html. Oke, kita simpan dia dengan nama yakni adalah index.html di drive D, kemudian di folder web sederhana. Dan untuk tempatnya bisa dipersilahkan bagi teman-teman untuk menuliskan sesuai dengan yang diinginkan. Kalau saya letakkan dia di drive D, kemudian saya buat sebuah folder baru namanya adalah web sederhana. Kemudian saya save saja. Baik, dia sudah membuat satu file baru namanya adalah index.html. Dan kita di sini akan membuat beberapa tag HTML ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang namanya Visual Studio Code, kita bisa menggunakan shortcut yang disediakan oleh si Visual Studio Code untuk membuat beberapa tag HTML. Nah, kalau kita ingin membuat shortcutnya, kita tinggal misalnya menuliskan yakni adalah tanda seperti ini, tanda seru ya. Tanda seru, kemudian kita enter saja. Nah, dengan menuliskan tanda seru kemudian kita enter, maka dia akan menuliskan satu tag HTML di sini ya, satu halaman penuh HTML di sini, di mana dia menuliskan mulai dari yang namanya doctype, kemudian diakhiri dengan tag HTML penutup ya. Nah, di sini kita sudah membuat satu halaman index.html disertai dengan beberapa tag yang bisa kita gunakan dalam membuat file HTML nantinya. Misalnya di sini kita akan membuat sebuah halaman dan kita berikan dia di bagian tag title ini. Kita berikan tulisan misalnya programming di rumah Rafif seperti ini ya. Programming di rumah Rafif seperti ini. Kita coba buka terlebih dahulu di bagian Google Chrome kita ya. Saya letakkan dia di drive D, kemudian kita simpan dia di bagian web sederhana ini. Kemudian kita buka di bagian index ini ya. Klik kanan saja, kemudian open with, kemudian kita buka di bagian Google Chrome kita. Baik, dia belum ada isinya teman-teman ya. Dia belum ada isinya dan dia masih kosong. Untuk title yang kita tuliskan tadi, dia akan tampil di bagian atas ini. Tadi kita menuliskan yakni adalah programming di rumah Rafif ya. Dan kita sudah lihat di sini dia sudah tampil dengan tulisan programming di rumah Rafif. Kemudian kita kembali lagi ke bagian Visual Studio Code. Oke, kita kembali lagi ke bagian Visual Studio Code. Kemudian di sini kita akan membuat tag ya. Kita akan membuat tag yang pertama adalah tag NAV. Ya, seperti ini. Kita membuat tag NAV dan dia nanti akan kita gunakan untuk menampilkan menu-menu dari web kita nantinya. Dan di sana juga nanti akan kita tampilkan logo dan logonya nanti hanya cukup tulisan saja ya. Jadi logonya tulisan, kemudian beberapa menu yang akan kita tampilkan di bagian atasnya. Nah, misalnya di sini kita akan membuat menunya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat yakni adalah div dulu. Untuk div kita misalnya menuliskannya adalah wrapper misalnya, wrapper. Nah, kalau misalnya teman-teman mau membuat tag dengan kelas ya, kita bisa tuliskan dengan titik, kemudian diikuti dengan nama kelasnya. Dan dengan menggunakan cara seperti ini, maka Visual Studio Code akan langsung mengetahui bahwa yang kita inginkan adalah menuliskan div dengan kelas wrapper seperti ini ya. Kemudian kita enter saja. Dia akan langsung membuat sebuah div di mana kelasnya adalah kelas wrapper. Nah, kelas wrapper ini nantinya akan kita gunakan untuk menampung ya, untuk menampung menu dan juga logo yang kita inginkan. Kita tuliskan seperti ini dulu saja, kemudian kita enter.
Berikutnya kita buat yang pertama adalah kelas logo. Logo seperti ini, logo. Ya, kemudian kita enter lagi. Dia akan membuat div logo ya, div kelas logo. Kemudian kita tambahkan di sini ahref. Ini ahref, kemudian kita kosongkan saja karena kita belum mau meletakkan dia ke link tertentu. Kemudian di sini kita masukkan nama dari website kita, misalnya di sini adalah Rumah Rafif. Ini di sini dia akan tampil sebagai logo nantinya ya. Kita coba kembali ke bagian Google Chrome kita. Dia hanya menampilkan seperti ini teman-teman ya. Dia hanya menampilkan Rumah Rafif titik dan dia berupa link ya. Nah, berikutnya kita akan buat beberapa menu di samping daripada si kelas logo ini. Di sini kita sudah yang namanya membuat kelas logo, kemudian kita buat yang berikutnya adalah kelas menu ya. Jadi di sini kita klik, kemudian menu titik menu, kita enter. Baik, seperti ini. Kemudian kita buat beberapa menu ya. Misalnya di sini kita buat yang pertama adalah tag URL ya. Kemudian berikutnya kita masukkan beberapa menu di sini. Misalnya kita buat yang pertama adalah menu ref. Kemudian kita kasihkan yakni adalah menu home. Ya, home. Kemudian berikutnya setelah yang namanya menu home kita buat yakni adalah menu kursus ini. Untuk di sini kita buat ID-nya ya. Misalnya di sini ID-nya home seperti ini. Kemudian courses kita courses. Kemudian berikutnya di sini adalah sama courses. Kita buat lagi selain home dan juga courses, kita buat lagi misalnya adalah tutors ya, seperti ini. Kemudian berikutnya kita buat lagi menu selain tutors, misalnya kita buat yang berikutnya adalah partners, misalnya partners. Kemudian kita buat lagi misalnya adalah li ahref kontak, misalnya kontak ya, seperti ini. Ahref kontak. Kemudian berikutnya misalnya kita buat yakni adalah tombol ya. Nanti kita buat tombol di sini. Kemudian kita buat sama saja ahref. Kemudian kita buat dia ahref, kemudian kita buat dia berupa tombol nantinya sign up ya, seperti ini. Kemudian kita buat dia menuju ke suatu halaman, kita masih kosongkan saja. Kemudian kita buat kelas, dan kelasnya misalnya kita buat yakni adalah kelas tombol biru seperti ini. Baik, seperti ini dulu. Kemudian kita berikutnya akan membuat yang namanya styling di CSS-nya ya. Nah, kalau misalnya kita akan membuat di sini adalah file CSS, kita tuliskan misalnya link CSS. Kemudian kita lihat di sini dia sudah membuat satu baris baru di mana dia membuat style sheet dan stylenya adalah CSS. Nah, langsung saja kita buat di sini satu file baru, kita buat new file, kemudian kita langsung save saja. Dan dia kita simpan dengan sebuah nama, yakni adalah style.css. Kemudian kita klik save style.css. Oke ya. Jadi sudah ada dua file yang kita buat di sini. Yang pertama adalah index.html dan yang kedua adalah style.css ya. Nah, kita menuju ke bagian Google Chrome dulu. Ya, kemudian kita coba refresh. Kita lihat tampilannya masih sangat sederhana, teman-teman. Cuma menampilkan tulisan Rumah Rafif, kemudian ada beberapa menu di sana, ada home, course, kemudian tutors, partner, kontak, dan juga sign up.
Nah, ini selanjutnya akan kita buat ke dalam CSS-nya. Kita kembali dulu ke bagian Visual Studio Code. Kita menuju ke bagian Style. Ya, kita ke bagian Style. Kemudian kita tuliskan beberapa tulisan. Misalnya di sini kita tuliskan bintang seperti ini. Kemudian kita tuliskan, ya ini adalah tanda kurung kurawal. Dan kita tuliskan misalnya di sini adalah text decoration. Ya, non. Kemudian berikutnya kita berikan, yakni adalah margin kosong. Sama juga dengan margin, yakni adalah padding. Kita buat kosong px juga. Ya. Ini berguna ketika kita akan membuat yang namanya tag HTML. Style akan membuat semua, ya. Kalau misalnya kita menggunakan tanda bintang seperti ini, itu artinya semua style, ya. Semua style baik itu HTML, body, paragraf, dan sebagainya. Dia akan diberikan, yakni adalah marginnya kosong dan juga paddingnya juga kosong. Nah, berikutnya kita membuat setelah yang namanya bintang seperti ini, kita membuat yang body. Ya, body. Kemudian kita tuliskan marginnya kosong, ya, buat memastikan bahwa tidak ada yang terlewat. Paddingnya juga kita berikan kosong. Untuk font family, ya, font family. Misalnya kita berikan, yakni adalah open sans, ya, misalnya open sans, kemudian kita sans serif. Ya, ini adalah font family yang akan kita gunakan nanti, ya. Jadi semua tampilan HTML-nya nanti dia akan punya bentuk font family-nya open sans, kemudian sans serif. Nah, berikutnya setelah membuat yang namanya tag body ini kita buat, yakni adalah wrapper. Nah, wrapper ini teman-teman coba lihat. Kita di sini membuat wrapper, ya. Jadi setelah body, nav, di sini ada juga tag wrapper, ya. Nah, tag wrapper ini akan kita buat stylingnya di sini, wrapper. Kemudian kita berikan dia adalah width-nya adalah misalnya 1100 pixel. Kemudian marginnya, ya, marginnya adalah auto. Margin auto ini nantinya akan membuat si wrapper ini berada di bagian tengah, ya. Kemudian kita positionnya relatif saja. Kemudian setelah membuat yang namanya wrapper, kita berlanjut ke bagian logo, ya, logo. Logo kita masukkan A juga. Kemudian kita berikan dia beberapa styling. Misalnya di sini kita masukkan font size-nya adalah 50 pixel misalnya. Kemudian kita masukkan weight-nya. Weight-nya adalah bold. Setelah itu kita masukkan float-nya left, float left. Kemudian font family-nya, font family. Kita berikan styling font family yang lain. Tadi kalau misalnya kita lihat di bagian body, dia punya font family open sans, kemudian sans serif. Nah, untuk logo ini kita berikan styling font family yang lain, biar nanti bisa berbeda dengan yang lain. Dan kita akan misalnya buat dia punya font family, yakni adalah Courier. Kemudian kita masukkan font weight-nya tadi sudah, ya. Font weight-nya kita ubah saja misalnya dengan 800 biar besar seperti itu. Kemudian color-nya kita berikan warna, ya. Nah, untuk color biasanya saya menggunakan yang namanya website yang kita bisa ambil warna-warna yang sudah dipilihkan oleh mereka. Dan untuk warnanya kita nanti menggunakan yang namanya colorhan, ya, colorhan.co. Kita enter saja. Kemudian kita lihat di bagian populer. Kalau saya biasanya lihat di bagian websitenya colorhan.co. Kemudian kita cari yang namanya populer di sini, palettes populer. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa gabungan warna, ya. Jadi kalau kita misalnya menggunakan di sini colorhan.co ini, kita nanti bisa pilih warna-warna yang dilihat populer dan banyak digunakan oleh orang-orang di luar sana. Misalnya di sini kita pilihkan warna untuk logonya ini. Ini tidak pilih yang paling atas ini, ya. 364F6V, kita klik saja di sini sekali. Dia langsung mengcopy, teman-teman, ya. Kemudian kita kembali ke bagian Visual Studio Code. Kita tuliskan di sini. Seperti ini, ya. Jadi setelah kita memilih warnanya, misalnya di sini kita pilih yang warna biru ini, kita klik kiri saja sekali.
klik seperti ini, dia akan menunjukkan tulisan bawang copied ya. Dia sudah tercopy. Kemudian kita kembali ke bagian Visual Studio Code, kita copy saja. Ya, seperti ini. Maka warna yang kita ambil dari yang namanya colorhunt.co tadi, dia warnanya sudah akan tercopy kode heksadesimal yang dia miliki. Oke, setelah kita membuat styling untuk logo, kemudian kita lanjut misalnya dengan yang namanya menu, tab menu. Baik, tab menu teman-teman lihat di sini kita sudah membuat yang namanya kelas logo tadi ya. Kemudian berikutnya kita buat untuk yang namanya menu. Untuk menu nanti kita buat dia bergeser ke arah kanan ya. Kalau logo tadi kan berada di floatnya left. Kalau misalnya menu kita buat dia floatnya adalah right ya. Jadi bagian logo sebelah kiri, kemudian bagian menu di sebelah kanan. Kita coba lihat dulu di bagian Google Chrome kita. Kita coba refresh. Baik, sudah menampilkan ya. Jadi si bagian logonya ini sudah dalam posisi besar, tapi tulisannya dari menunya masih di sebelah kanan, tapi stylingnya belum oke ya. Sekarang kita kembali lagi ke bagian Visual Studio Code. Oke, berikutnya kita buat beberapa styling lagi. Kita sudah membuat yang namanya menu, kemudian kita styling di bagian nav ya. Nav ini adalah navigasinya. Untuk navigasi misalnya kita tuliskan width-nya kita pastikan 100%. Kemudian marginnya auto. Kemudian display ya, display kita pakai flex ya. Pakai flex nanti biar dia nanti bisa membuat seperti kolom-kolom di menu-menunya. Kemudian berikutnya kita buat line height-nya, line height kita buat 80 pixel. Maksud line height ini teman-teman biar nanti dia posisinya dari atas, bagian atas dan juga bagian bawah itu biar bisa rata ya, biar bisa seimbang di bagian tengah dari div-nya. Line height kita sudah berikan yakni adalah 80 px. Kemudian nanti rencananya kita akan buat menunya itu tetap berada di atas ya. Jadi tetap berada di atas dan tidak hilang ketika di scroll. Nah, untuk itu kita buat misalnya positionnya adalah sticky ya. Positionnya sticky. Baik, untuk positionnya ini sebenarnya kita perlu atur untuk beberapa browser. Kita atur untuk Safari juga di sini position ya. Kemudian kita buat dia WebKit sticky. Nah, ini untuk Safari ya. Jadi Safari perlu treatment khusus sepertinya, maka kita buat yakni adalah positionnya dua pengaturan. Yang pertama sticky, kemudian yang berikutnya adalah WebKit sticky untuk positionnya. Dan berikutnya kita buat yakni adalah top urutan dari atas ya 0. Ya, maka dia akan menempel di bagian atas dan berikutnya kita buat backgroundnya adalah putih ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah backgroundnya dan dia akan berwarna putih. Nah, coba kita kembali ke bagian Google Chrome, kemudian kita coba refresh. Baik, dia tampilannya masih ke bawah ya, jadi UL-nya belum kita setting ini. Coba kita kembali lagi. Kembali lagi ke sini, kemudian kita lakukan styling di bagian nav-nya. Nav, UL. Ya, seperti ini, nav UL. Kemudian kita buat, yakni adalah list style type. Kita berikan none saja. Kemudian margin, kita buat 0 juga. Kemudian padding, kita buat 0 juga. Kemudian overflow hidden. Overflow-nya hidden. Kemudian kita setelah membuat nav UL, kita berikan juga nav UL LI. Ya, seperti ini. Kemudian kita tuliskan, yakni adalah float-nya left. Ya, jadi dia menuju ke bagian kiri. Kemudian setelah kita membuat nav UL LI, kita lanjutkan, yakni adalah membuat styling di bagian link dari menu kita. Nah, di sini kita tuliskan yakni adalah nav ULLIA, kemudian kita berikan yakni misalnya color-nya. Untuk color misalnya kita berikan dia warna hitam, kita bisa langsung tuliskan black seperti ini.
Kemudian kita berikan dia ukurannya biar bisa besar, font white. Kita tuliskan bold. Berikutnya kita posisikan daripada si link tadi, dia berada di tengah. Baik, berikutnya kita berikan padding juga, nanti biar dia bisa urutan dari atas, kanan, kiri, dan juga bawah, dia bisa lebih tertata ya. Nah, kalau kita menggunakan yang namanya padding, maka yang kita tuliskan adalah 0px, ini adalah posisi dari atas, dia punya posisi jaraknya dari atas adalah 0 pixel. Kemudian berikutnya 16px, ya, yang kedua ini adalah jarak dari sebelah kanan. Kemudian berikutnya adalah 0px. Dan berikutnya adalah 16px. Kemudian kita berikan dekorasinya ya, text decoration kita berikan misalnya none. Kemudian kita coba setelah nav ulli, kita sekalian saja buat untuk yang styling hovernya. Hover. Kemudian kita berikan text decorationnya underline ya, underline saja. Baik, kita coba kembali lagi ke bagian Google Chrome. Tadi tampilannya seperti ini, belum kita berikan styling di bagian navigasi UL dan juga LI-nya. Coba kita refresh. Baik, posisinya sekarang sudah berbeda teman-teman ya. Dia sudah posisinya horizontal. Di sini di bagian logo, kemudian di bagian kanan ini adalah menu-menunya. Ada home, course, kemudian tutors, partner, kontak, dan juga sign up. Nah, ini kalau misalnya kita arahkan kursor kita ke atas daripada menu, dia akan memberikan tanda underline ya, garis bawah. Semuanya akan memberikan tanda underline karena kita tadi sudah memberikan styling kepada si CSS-nya. Ketika di hover, dia akan memberikan underline ya. Baik, berikutnya kita akan lihat di sini kita sudah membuat yang namanya menu. Berikutnya kita akan membuat beberapa section ya, beberapa section. Coba kita kembali dulu ke bagian Visual Studio Code. Kemudian kita kembali ke file index.html ya. Di sini kita masih di style.css, kita kembali ke file index.html. Kemudian kita scroll ke bawah, ini adalah bagian menu kita. Kita kecilkan saja, ya seperti ini. Kemudian kita menuju ke bagian setelah nav. Kita akan membuat kelas, ya ini adalah kelas wrapper. Ya, wrapper, kita enter. Dia membuat sebuah kelas wrapper. Kemudian di sini kita buat section ya, section. Kemudian kita berikan dia ID adalah home. Ya, seperti ini, section ID home. Kemudian di sini nanti kita akan membuat menampilkan gambar ya. Misalnya kita akan tampilkan gambar di mana gambarnya nanti dia akan memperlihatkan seseorang dalam posisi belajar sesuatu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita akan mencari gambar, saya biasanya mencari di bagian free pick. Coba kita buka di bagian Google Chrome kita. Kita tuliskan di sini freepik.com. Ya, freepik.com. Kemudian kita coba cari nanti di bagian free pick ini tulisan misalnya coding gitu ya. freepik.com, kemudian kita cari di sini di bagian coding, kita coba scroll ke bawah, siapa tahu ada yang menarik untuk bisa kita tampilkan. Baik, misalnya kita akan menggunakan gambar ini teman-teman. Kalau misalnya akan menggunakan gambar ini, kita langsung klik kanan saja, kemudian open image in new tab. Maka dia akan menampilkan gambar dari freepik-nya. Jadi gambarnya nanti langsung kita arahkan ke websitenya freepik saja. Jadi kita tidak perlu download. Kita klik, kemudian kita Ctrl+C, ya, Ctrl+C. Kemudian kita kembali lagi ke bagian Visual Studio Code kita. Visual Studio Code. Kita kembali ke sini, ke bagian wrapper ini, di bagian section ID home. Kemudian kita buat, misalnya di sini pertama kita masukkan img src ini, kemudian kita kopikan gambar kita berada di atas ini, kita Ctrl V ya, seperti ini ya. Kita masukkan gambarnya di bagian section ID, kemudian bagian home ini kita turunkan dulu. Baik, coba kita lihat di bagian Google Chrome kita coba refresh. Baik, dia menampilkan gambar yang kita tadi masukkan dari yang namanya freepik tadi.
Dan coba nanti kita akan buat tulisan di bagian kanannya. Jadi bagian kiri berupa gambar, kemudian bagian kanannya nanti dia akan berupa tulisan ya. Nah, kita coba kembali lagi ke bagian Visual Studio Code. Baik, di sini kita masih di section ID, teman-teman. Kemudian kita buat satu kelas baru, misalnya kelas kolom. Baik, kita buat satu kelas baru, kelasnya adalah kelas kolom. Kemudian kita nanti berikan tulisan di atasnya ya. Jadi misalnya satu kolom, kemudian di atasnya lagi ada tulisan, baru kemudian judulnya. Misalnya di sini kita buat, ya ini adalah P saja. Kemudian kita masukkan kelas dan kita berikan tulisan adalah deskripsi. Kemudian kita masukkan tulisannya misalnya belajar programming ya, di rumah aja. Ya, seperti ini. Belajar programming di rumah aja. Kemudian kita buat, ya ini adalah H2. Dan kita tuliskan di sini misalnya tetap sehat, tetap semangat. Ya, seperti ini. H2 tetap sehat, tetap semangat. Nah, di bagian bawahnya dari P tadi ada H2 dan dia ada tulisan tetap sehat, tetap semangat. Dan kita akan coba berikan tulisan di bawahnya H2 tadi. Dan kita pakainya yang namanya lorem ipsum saja ya. Lorem ipsum saja. Kita tuliskan P dulu. Kemudian kalau misalnya kita akan menuliskan lorem ipsum di bagian Visual Studio Code, dia sudah menyediakan shortcut-nya juga. Kita tuliskan misalnya lorem seperti ini. Kemudian diikuti jumlah kata yang kita inginkan. Misalnya kita akan menginginkan jumlah katanya 10, kita tinggal ketikkan 10. Kemudian kita klik Enter. Baik, dia langsung membuat beberapa kata dan jumlahnya adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Sudah benar ya. Jadi dengan menuliskan lorem kemudian diikuti dengan angka, maka angkanya tersebut akan digantikan dengan jumlah kata dalam HTML kita nantinya. Baik, kemudian kita coba buka kembali di bagian Google Chrome kita. Kita coba refresh. Dia sudah menampilkan teman-teman ya, di bagian bawahnya belajar programming di rumah aja. Kemudian di bawahnya ada tulisan tetap sehat, tetap semangat. Nah, ini kita lihat bahwa tampilannya masih di bagian bawahnya gambar ya. Padahal kita inginnya dia lokasinya di bagian sebelah kanannya. Nah, kita atur terlebih dahulu di bagian CSS kita. Kita menuju ke bagian styles. Kemudian kita scroll dan kita buat di sini misalnya adalah pengaturan bagi tab section. Tab section seperti ini. Kemudian kita tuliskan margin. Dia marginnya adalah auto. Kemudian kita berikan display. Displaynya kita buat flex saja. Kemudian margin bottomnya kita berikan ukuran misalnya 50 px. Ya, biar dia punya jeda antar satu section dengan section yang lain ya. Jadi nantinya kita akan buat beberapa section di mana nanti ada tulisan home, kemudian course, kemudian tutor, kontak dan sebagainya. Kita akan buat dia dalam satu halaman index.html ini. Nah, ini bagian section kita sudah buat, yakni adalah marginnya auto, kemudian displaynya adalah flex. Flex ini nantinya bentuknya akan membuat tampilan daripada div-nya nanti berbentuk kolom ya. Baik, setelah kita membuat yang namanya section ini, kita menuju ke bagian kelas kolom. Kita atur dia juga. Kita atur dia juga punya margin top 50 misalnya. Kemudian kita berikan margin bottomnya juga 50 px. Ya, seperti ini. Kemudian coba kita lihat di bagian indeks HTML yang belum kita atur di sini adalah bagian deskripsi ya. Deskripsi dan juga H2. Kita atur sekalian saja di sini. Kita tuliskan misalnya kolom, kemudian deskripsi. Kemudian kita tuliskan font size, misalnya kita aturkan font size-nya adalah 20 pixel. Kemudian font weight-nya kita buat dia bold. Kemudian font family-nya, font family kita buat dia menggunakan Comic Sans saja. Comic Sans MS seperti ini.
kelihatannya. Kemudian colornya kita buat warnanya sama dengan daripada logo kita. Kita coba scroll ke atas, kita pilih warna logo kita ini. Kita copy, kemudian kita scroll ke bawah lagi, kita pilih bagian deskripsi ini, kita Ctrl V. Baik. Bagian deskripsi dia kita berikan warna seperti warna daripada logo. Berikutnya kita menuju ke bagian H2 ya, H2. Untuk H2 kita berikan font family-nya sama saja dengan yang namanya deskripsi tadi. Font family-nya adalah Comic Sans MS. Kemudian font weight-nya, misalnya kita berikan ukuran 800 seperti ini. Kemudian font size-nya kita juga atur. Font size kita berikan 45 pixel misalnya. Kemudian berikutnya kita buat margin bottom. Jadi biar dia punya jarak dengan bawahnya. Kita tuliskan 20 pixel. Kemudian kita tuliskan colornya. Colornya kita ambil saja dari deskripsi ini. Jadi biar nanti sama ya. Oke, kita ambilkan dari deskripsi. Warnanya jadi sama. Jadi antara H2, deskripsi, dan juga logo nanti warnanya adalah sama. Kemudian berikutnya kita masukkan width-nya. Kita masukkan misalnya 100%. Kemudian kita atur line height-nya. Line height 50 pixel misalnya. Oke, coba kita kembali ke bagian Google Chrome kita, coba lihat. Baik, dia menampilkan bahwa di sebelah kanan ini dia sudah membuat tulisan dengan tulisan belajar programming di rumah aja, tetap sehat, tetap semangat. Tapi kelihatannya tulisannya belum Comic Sans ya ini ya. Coba kita kembali dulu ke bagian Visual Studio Code, Comic Sans. Kelihatannya nggak pakai strip ya. Nggak pakai strip, coba kita kembali lagi. Baiklah, ini baru Comic Sans ya. Belajar programming di rumah aja, kemudian di sini ada tulisan tetap sehat, tetap semangat. Baik, sampai sini kita sudah lihat di bagian kiri dia sudah menampilkan gambar, kemudian di sebelah kanan dia sudah menampilkan beberapa tulisan. Di bagian atas ini adalah deskripsinya, belajar programming di rumah aja, ini bagian deskripsi singkatnya. Kemudian ini adalah title-nya dan kita simpan dia dalam H2. Dan ini bawahnya adalah penjelasannya. Nah, misalnya di bagian bawah sini kita buat satu tombol ya. Satu tombol, jadi tombolnya nanti seperti mengarah ke link yang lain. Coba kita kembali dulu ke bagian Visual Studio Code. Kita coba ubah di bagian index.html kita. Kemudian kita buat di sini satu link baru ya. Kita buat dengan P lagi. Kemudian kita berikan link di sini href. Kemudian kita berikan tulisan pelajari lebih lanjut. Kemudian di sini kita berikan kelas. Untuk tadi sepertinya di bagian atas kita juga membuat kelas ya. Kelasnya adalah tabel biru. Maka di sini misalnya kita buat untuk di bawahnya adalah tabel pink misalnya. Bukan tabel, tombol pink. Tombol pink. Jadi ada TBL biru, ada juga TBL pink. Nah, ini kita buat stylenya juga ya. Kita buat stylenya di sini. A.TBL biru ya, TBL biru. Kita pilihkan warnanya. Misalnya kita masukkan backgroundnya. Nah, kita kembali lagi ke bagian color hand tadi. Kita coba lihat warna apa yang sepertinya cocok untuk warna link kita. Kita coba lihat di sini warna apa yang cocok untuk warna link kita. Coba di sini. Misalnya di sini ya, kita copy. Kita kembali lagi ke bagian Visual Studio Code. Kita pastekan dari kode hexadesimal tadi di bagian sini. Tabel biru backgroundnya kita tuliskan. Kemudian kita akan membuat dia rounded di bagian sisinya ya. Kita misalnya masukkan border radius 20 pixel. Kemudian kita berikan margin. Ya, marginnya kita atur dari atas, misalnya margin topnya adalah 20 pixel. Kemudian kita masukkan padding juga, jadi biar dia tidak mepet ya.
Untuk padding kita tuliskan 15 pixel dari atas, 20 pixel dari kanan, 15 pixel dari bawah, kemudian 20 pixel dari kiri ya. Kemudian berikutnya kita berikan yakni adalah colornya. Untuk colornya tulisannya adalah putih saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, jumlahnya 6. Oh, kelebihan teman-teman. Oke, jumlahnya adalah 6. Kemudian berikutnya kita masukkan dia punya kursor, ya ini adalah pointer saja. Kemudian kita font weight-kan dan dia punya ukuran bold, font weight, bold. Ya, seperti ini. Kita coba buka lagi di bagian Google Chrome kita. Kemudian coba kita refresh. Baik, dia sudah menampilkan ya tombolnya tadi yang kita ubah di bagian atas ini. Dia menampilkan tombol yakni adalah sign up. Nah, berikutnya kita buat di bagian bawah sini, bagian tombol pelajari lebih lanjut ini. Dia masih berupa link yang belum terlihat stylenya ya. Nah, kita atur dulu. Kita coba kembali lagi ke bagian Visual Studio Code. Tapi berikutnya kita atur juga di bagian tombol biru ini. Kita berikan untuk style hovernya. Style hovernya kita misalnya lihat lagi di bagian color hand. Dan kita lihat warna apa yang sepertinya cocok untuk kita gunakan ya. Misalnya di sini kita buat dia punya ketika di hover warnanya pink ini. Copy, kita kembali ke bagian Visual Studio Code. Kemudian kita atur. Kalau misalnya dia dalam posisi hover, kita berikan backgroundnya adalah pink. Ya, oke ya. Kita berikan backgroundnya adalah pink. Kemudian kita text decorationnya adalah none saja, biar tidak memberikan garis bawah di bagian linknya. Baik, kita sudah membuat style untuk tombol biru ini. Kita lanjut saja untuk mengatur di bagian sini ya. Stylenya masih link biasa. Kita coba refresh dulu untuk memastikan tombol birunya tadi sudah berubah. Ya, ketika di hover dia warnanya menjadi pink ya. Nah, ini untuk yang tombol pelajari lebih lanjut ini kita akan berikan warna dia pink saja. Jadi kebalikannya daripada menu di atasnya ini, link atasnya ini kebalikannya. Dan ketika dia ada di bagian hover, dia baru warnanya adalah biru ya. Coba kita kembali dulu ke bagian Visual Studio Code. Kemudian kita berikan style di bagian sini di tombol pink ya. Kita masukkan TBL. Kemudian kita tuliskan pink. Di sini kita masukkan stylenya hampir sama dengan yang namanya tombol biru ini. Kita copy saja di atas, kemudian kita pastekan di sini. Dan berikutnya backgroundnya kita ambilkan dari hovernya tombol biru. Kita pastekan ya. Coba kita sekarang kembali dulu ke bagian Google Chrome. Kita coba refresh. Tadi masih kosong ya, di tulisan pelajari lebih lanjut stylenya masih kosong. Kalau misalnya ini tadi stylingnya berhasil, dia akan berwarna pink ya. Coba kita refresh. Baik, pelajari lebih lanjut, dia posisinya sekarang tombolnya berwarna pink, tapi dia menutupi dari teks yang ada ya. Coba kita atur terlebih dahulu. Kita atur di bagian tombol pink ini, kita atur dengan menggunakan yakni adalah tombol pink ya. Kita atur dulu. Kita masukkan bagian P ya, kita atur P-nya. Kita atur dia punya margin, beberapa margin, misalnya margin. Oke, kita masukkan margin adalah 10 pixel, 0 pixel, 10 pixel, 0 pixel. Kemudian paddingnya kita juga atur. Atur 10 pixel, 0 pixel, 10 pixel, 0 pixel. Ini kemudian coba kita refresh lagi. Baik, dia sudah memberikan jarak ya. Tapi untuk hovernya belum kita atur. Kita atur dulu di bagian CSS-nya. Di bagian TBL ping ya. TBL tombol ping. Tombol ping kita atur hovernya. Hovernya kita atur. Kemudian kita berikan warna untuk backgroundnya ketika dia posisinya adalah hover. Kita kopikan saja dari sini. Jadi dia kebalikannya dari tombol biru tadi. Paste. Kemudian kita berikan text decoration-nya adalah none ya. Coba kita kembali lagi ke bagian Google Chrome. Kita
Kita coba refresh. Ya, ketika dia di hover, dia memberikan tombolnya berwarna biru ya. Tombolnya berwarna biru. Ini artinya ketika kita letakkan kursor kita di atasnya, dia sudah berwarna biru. Baik, untuk bagian home kita sudah membuat satu section di sini ya. Ketika kita lihat, dia menampilkan seperti promosi bahwa tetap sehat, tetap semangat. Kemudian di sini ada tulisan lorem ipsum dolor. Ini kalau misalnya teman-teman mau edit, tinggal edit di bagian bawah sini, dan juga ditampilkan juga ada, yakni adalah tombol untuk pelajari lebih lanjut. Nah, berikutnya di bawahnya kita nanti akan buat kursus-kursus yang disediakan oleh website yang kita tampilkan ini. Baik, kita kembali dulu ke bagian Google Chrome kita. Baik, selanjutnya kita kembali ke bagian Visual Studio Code kita. Kita tuliskan di sini, kita sudah selesai membuat yang namanya class wrapper di sini. Kita section ini sudah ya, section untuk home sudah. Kita buat section baru. Kita beri tanda dulu sebentar ya. Untuk home ya, seperti ini. Kemudian kita minimize. Kemudian kita lanjutkan di sini adalah untuk course ya. Course. Sama kita buat, yakni adalah section. Dan untuk section kita berikan ID-nya adalah course ya. Courses. Ini kemudian kita akan membuat kelas kolom dulu. Dipakai kelas kolom ya, kelas kolom. Baik, nanti kita akan buat di bagian course itu tulisannya ada di sebelah kiri. Kalau ini gambarnya kan di sebelah kiri dan tulisannya di sebelah kanan. Nah, untuk section course dia tulisannya ada di sebelah kiri dan gambarnya ada di sebelah kanan. Coba kita kembali lagi di sini. Kemudian kita tuliskan, yakni adalah kelasnya. Yang pertama adalah kelas kolom. Di sini kita buat di bagian kelas kolom ini, kita buat yang pertama adalah P as deskripsi. Di sini kita tuliskan misalnya tentang course ya. Misalnya kita tuliskan you will need this, misalnya seperti ini. Kemudian kita berikan H2 lagi. Kemudian kita tuliskan online courses. Ya, seperti ini. Kemudian kita tuliskan P lagi. Dan di sini kita buat loremnya ya. Misalnya di sini kita buat lorem 20. Kita enter. Nah, dia langsung membuat 20 kata dari lorem ipsum tadi. Berikutnya kita coba lihat di bagian course-nya. Di bagian Google Chrome kita coba refresh. Ya, di sini sudah menampilkan you will need this ya. Kemudian online course-nya. Dan di bawahnya ada tulisan lorem. Nah, coba di sini kita cari gambar ya, cari gambar biar bisa menampilkan daripada seperti menampilkan online course ya. Misalnya di sini kita buat dulu dan kita cari di bagian free pick lagi. Misalnya di sini kita cari dengan kata kunci courses misalnya. Tes, kita enter. Kita lihat apa gambar yang bisa kita lihat untuk online course-nya. Scroll, kita cari yang cocok. Oke, coba next page. Cari online course yang kelihatannya cocok ya. Misalnya kita akan menggunakan di bagian kanan ini, bagian kanan bawah ini, kita open image in new tab. Baik, gambar ini akan kita gunakan di bagian Visual Studio Code kita untuk kita mengedit yang namanya HTML tadi. Kita blok saja, kemudian kita copy. Dan kita kembali ke bagian Visual Studio Code. Kita masukkan dia di sini, teman-teman ya. Kita masukkan dia di sini. Dan kita masukkan di bagian bawahnya. Bagian bawahnya kita tuliskan di sini IMG, SRC, SRC. Ya, kemudian kita kopikan. Seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke bagian Google Chrome. Kita coba refresh. Baik, dia menampilkan gambar dari online course yang kita siapkan ya. Oke, ternyata di sini ketika kita scroll ke atas, dia macam menghilang ya. Jadi tulisannya home-nya
gambarnya tidak tampak ya, dia tertutup sama yang lain. Kita coba ke atas dulu ya, ke bagian menu. Ke bagian menu kita lihat di bagian nav ya tadi ya. Bagian nav kita berikan Z index 1. Coba kita refresh. Oke, dia tetap posisinya di atas dan kita berikan backgroundnya. Background daripada FF-nya kelebihan. Kita coba refresh lagi. Baik, dia backgroundnya masih sudah putih ya. Sudah putih, kemudian kita berikan border ya, biar kelihatan. Border di bawahnya kita kelihatan. Border 1 pixel solid. Dan untuk warnanya kita kopikan dari sini. Ctrl V. Kemudian kita coba refresh lagi. Baik, dia tulisannya besar ya, nav-nya. Oke, dia penuh. Untuk garisnya kita kasihkan garis bawah saja. Border bottom. Ya, border bottom. Kita coba refresh. Baik, tampilannya sudah seperti ini. Jadi ada garis bawah di bagian headernya ya. Bagian headernya ada garis bawah. Oke, kita kembali lagi ke bagian online course. Di sini tulisannya 1 paragraf saja. Misalnya kita buat menjadi 2 paragraf. Dan nanti bawahnya kita berikan tombol ya. Kita berikan tombol seperti yang atas ini. Tapi kita berikan warnanya biru, bukan pink tapi biru. Coba kita kembali lagi. Di sini kita lihat, ini kita copy saja. Jadi di bagian online course, kita copy biar tulisannya lebih banyak. Kemudian kita berikan P lagi dan kita berikan tombol di dalamnya. Ya, href. Kemudian kita berikan kelas. Untuk kelasnya kita masukkan misalnya tombol biru. Ini kemudian kita tulisi pelajari lebih lanjut. Coba kita kembali lagi ke bagian Google Chrome, kemudian coba kita refresh. Baik, tulisannya menjadi lebih banyak ya. Jadi ada online course, kemudian di sini ada 2 paragraf, dan disediakan tombol untuk pelajari lebih lanjut ya. Ini adalah tampilan dari 2 section yang kita buat. Ini adalah home, kemudian ini adalah course. Coba kita refresh dulu. Nah, harusnya ketika kita klik di sini, di bagian home, dia akan tampil paling atas. Ketika course, dia akan menuju ke bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah betul ya. Ketika kita klik home, dia menuju ke section atas. Ketika klik course, dia menuju ke sectionnya dari course ya. Jadi sesuai dengan yang kita tuliskan di bagian menu atas ini, di bagian ID-nya ya. Dia akan mengarah ke ID tempat kita meletakkan section kita. Nah, setelah home dan juga course, kita akan membuat section untuk tutors dan akan menampilkan tampilan list dari tutor-tutor yang mengajar di website ini. Kita coba kembali lagi ke bagian Visual Studio Code. Kita sudah section course sudah, kita minimize saja. Kemudian kita buat untuk tutors ya. Untuk tutors, ya ini untuk komen saja. Kemudian kita tuliskan section ID tutors. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat list tutorsnya nanti berada di posisi tengah ya. Kalau tadi kita lihat di bagian websitenya, untuk bagian atas dia sebelah kiri untuk gambarnya, kemudian sebelah kanan untuk tulisannya. Untuk course dia sebelah kiri untuk tulisannya, dan gambarnya di sebelah kanan. Nah, untuk section daripada tutors, dia akan kita buat posisinya berada di tengah ya. Kita kembali lagi, kita tuliskan di sini misalnya dengan kelas baru misalnya, kelas tengah. Oke, di dalam kelas tengah nanti kita masukkan kelas kolom. Jadi di kelas tengah dan di dalam kelas tengah ada yang namanya kelas kolom. Kemudian kita buat di sini adalah P, tulisan dulu, kelas deskripsi. Kita tuliskan misalnya deskripsi daripada tutors, our of tutors.
tutors seperti ini. Kemudian kita ikuti dengan H2. Ini adalah title-nya. Untuk title-nya kita tuliskan misalnya H2-nya adalah tutors. Kemudian berikutnya kita berikan tulisan juga di sini. Lorem. Lorem kita misalnya masukkan 10 kata, kemudian kita enter. Baik, di sini kita membuat tulisan, deskripsinya adalah our top tutors, kemudian H2-nya tutors, kemudian di sini ada deskripsinya. Baik, berikutnya kita akan lihat dulu di bagian Google Chrome kita. Kita coba refresh. Baik, dia belum menuju ke bagian tengah ya, karena tadi kita belum atur dia punya style di bagian tengah daripada si tampilan website kita. Kita coba atur dulu ke bagian Visual Studio Code, kita letakkan dia biar berada di bagian tengah sini. Dan nanti kita akan buat beberapa gambar ya. Jadi semacam menampilkan gambar-gambar foto-foto daripada tutors yang mengajar di website ini. Kita coba kembali lagi ke bagian Visual Studio Code. Kemudian kita menuju ke bagian style, kita atur dulu untuk yang kelas tengahnya. Kita bisa tambahkan stylenya tengah. Oke, kemudian kita atur daripada si kelas tengah ini, text align kita berikan center, kemudian width-nya kita pastikan 100% ya. Oke, berikutnya kita coba lihat ke bagian sini, ke bagian index.html. Kita akan atur dia punya beberapa gambar di dalamnya. Nah, di sini kita buat dia untuk kelas baru. Kita buat kelas misalnya adalah tutor list. Enter. Kemudian di dalamnya ada beberapa div ya. Misalnya di sini kita buat div-nya adalah kartu tutor. Enter. Kartu tutor enter. Kemudian kita akan masukkan gambar dulu ya. Kita masukkan gambar dulu. IMG. SRC. Kita coba cari dulu gambar-gambar yang bisa kita gunakan untuk menampilkan contoh muka seseorang ya. Coba kita kembali dulu ke bagian Google Chrome. Kita buka tab baru, kita buka bagian image. Kemudian kita pilih beberapa orang, misalnya kita tuliskan person, kita enter. Oke, pertama kita buat, ini adalah Pak Donald Trump ya, sudah nggak jadi presiden lagi sekarang. Oke, berikutnya ini misalnya kita masukkan ini per person ini. Oh, besar sekali gambarnya, 2272. Kita coba yang kecil aja, misalnya ini. Open image in new tab. Open image in new tab. Kita copy ya, kemudian kita kembali lagi ke sini ke bagian Visual Studio Code, kita paste ya, paste. Kemudian di sini di bawahnya kita buat tulisan ya, nama dari si tutornya. Misalnya pertama kita masukkan adalah nama dari tutornya Jason Lee Scott misalnya ya, Jason Lee Scott. Berikutnya kita buat 4 sekalian ya. Kita buat 4 sekalian. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 tutor misalnya. Kita coba lihat di bagian Google Chrome kita. Coba kita refresh. Baik, dia sudah menuju ke tengah. Oke, sudah bagus. Tapi gambarnya menjadi besar sekali teman-teman ya. Gambarnya menjadi besar sekali. Kita akan atur dia ukurannya tidak sebesar ini. Kita buat ukurannya kecil saja. Kemudian kita akan buat melingkar ya. Jadi bentuknya adalah lingkaran bukan persegi. Dan kita akan atur dia di bagian Visual Studio Code kita di bagian style. Baik, berikutnya kita masukkan dulu untuk tutor listnya. Tutor list, kelas tutor list. Kita berikan dia weight-nya adalah 100%. Kemudian kita atur position-nya relatif saja. Kemudian display-nya flex ya, dia akan berbentuk seperti kolom-kolom seperti itu. Kemudian flex wrap-nya adalah
ya, biar dia nanti tidak selalu menjadi satu baris ya. Berikutnya setelah tutor list kita buat untuk yang kelas kartu tutor ya. Kita atur dia defaultnya adalah ukurannya adalah 20%. 20%, kemudian dia posisinya nanti biar bisa di tengah ya. Margin kosong auto. Kemudian kita atur gambarnya. Nah, ini gambarnya kartu tutor IMG. Kita atur gambarnya adalah misalnya width-nya 80%. Jadi 80% ini 80% relatif dengan ukuran daripada div di atasnya ya. Coba kita lihat dulu di bagian index.html. Nah, kalau kita lihat di sini IMG SRC ini adalah tag IMG, dia berada di dalam kartu tutor. Artinya ketika ini dia misalnya punya ukuran 20% dari total ukuran layar, maka ini adalah yang bagian IMG ini dia punya 80% dari ukuran si kartu tutor ya. Oke ya, sip seperti itu. Kemudian kita coba kembali lagi ke bagian stylenya kartu tutor IMG 80% ukurannya. Kemudian kita buat dia bentuknya lingkaran, kita bisa menggunakan border radius 50% ya. Border radius 50%. Kalau misalnya sudah di bagian border radius, kita atur juga untuk yang nama orangnya ya. Kita atur misalnya font family-nya. Font family kita masukkan Comic Sans saja, Comic Sans MS. Kemudian font weight-nya kita berikan ukuran yang tebal, misalnya 800. Kemudian kita size-nya, font size-nya jangan terlalu besar juga biar tidak seperti judul, 25px. Kemudian text align-nya center. Kemudian color-nya kita berikan warna dia seperti warna dari H2 ya. Coba kita buka dulu di bagian atas. Ini kita copy, kita scroll ke bawah, kemudian kita pastekan di sini, Ctrl V, titik koma, ya. Coba kita kembali dulu ke bagian Google Chrome, kita coba refresh, harusnya dia mengecil dan akan berbentuk lingkaran ya. Coba kita refresh dulu. Baik, tampilan orangnya kelihatannya terlalu besar teman-teman, coba kita cari dulu gambar yang lebih kecil ya. Ya, coba kita lihat dulu gambar yang lebih kecil, biar tidak terlalu besar. Besar sekali ukurannya, coba kita cari yang kecil. Pesan medium. Misalnya bapaknya ini kita coba masukkan gambarnya. Kita cari dulu. Misalnya ini kita coba masukkan ya. Kita coba kembali dulu ke bagian Visual Studio Code. Kemudian kita masukkan gambarnya. Coba kita refresh lagi di sini. Baik, ukurannya lebih lingkar ya. Bentukannya adalah lingkaran, tidak seperti tadi yang lonjong-lonjong ini. Kita coba cari gambar yang lain. Misalnya ini kita ambil ya. Oke, kemudian open image in new tab. Kita copy, kita letakkan di bawahnya. Baik, kemudian kita coba buka lagi di bagian sini, apakah sudah berubah? Oke, dia belum, bentuknya belum persegi ya. Kita cari yang square ya, kita cari yang square agar dia bentuknya lingkaran. Kita kembali dulu di sini, kita coba di bagian setting misalnya. More atau setting ya, tools, size. Oke, misalnya kita ambil yang ini. Kita cari yang bentuknya lingkaran ya, yang bentuknya persegi, yang bentuknya persegi biar nanti dia jadi lingkaran. Coba refresh. Baik, dia sudah jadi lingkaran. Kita cari lagi yang lain. Misalnya ini. New tab. Copy. Kita arahkan di sini lagi. Ya, kita coba refresh.
Baik, dia juga sudah jadi lingkaran. Cari lagi orang yang bentuknya adalah persegi. Misalnya ini 645. Oke, yang ini saja, yang bentuknya persegi ya. Kita copy. Kita coba kopikan di bagian bawah sini. Kembali lagi, kemudian kita coba refresh. Baik, sudah ada 4 gambar di sini. Yang pertama adalah Jason Lee Scott, kemudian yang kedua belum kita ganti namanya, dan berikutnya adalah Jason Lee Scott juga, Jason Lee Scott lagi. Hanya kita ganti namanya tidak semuanya Jason Lee Scott. Misalnya di sini berikutnya kita masukkan adalah John Doe, biasanya seperti itu. Kemudian di sini misalnya kita masukkan namanya adalah Michael Dell-nya. Kemudian kita masukkan berikutnya adalah Bruce Willis. Coba kita refresh lagi. Baik, sudah ada 4 tutor yang siap untuk melayani kita, membantu dalam pembelajaran kita kali ini. Ada Jason Lee Scott, John Doe, Michael Dell, Bruce Willis ya. 4 orang ini akan menjadi tutor kita dalam website di Rumah Rafif. Baik, setelah membuat yang namanya section untuk tutors, kita buat satu section lagi untuk bagian partners ya. Kita buka dulu di bagian Visual Studio Code. Kita buat section baru, ini kita minimize saja. Baik, kita minimize, kemudian kita buat untuk partner ya. Untuk partners. Kita buat sectionnya, section ID. Kita masukkan, ya ini adalah partners. Kemudian berikutnya kita akan bentuk dia seperti tutors ya. Kita masukkan kelasnya adalah tengah. Kemudian di sana kita masukkan lagi adalah kelas untuk kolom. Oke, di dalam kolom nanti kita akan masukkan beberapa list dari kampus misalnya. Kita pertama masukkan yang namanya adalah deskripsinya dulu. P class deskripsi. Kemudian kita masukkan dalam P tersebut namanya our top partners. Kemudian kita masukkan H2-nya. Dan H2-nya kita masukkan adalah tulisan partners. Dan di dalamnya nanti kita tambahkan P lagi. Dan kita berikan tulisan lorem. Lorem kita masukkan misalnya adalah 20. Ya, seperti ini. Lorem kemudian diikuti dengan jumlah katanya dan kita masukkan dia 20 kata ya. Nah, sama seperti yang di bagian tutors nanti kita akan masukkan nama-nama logo ya, bukan nama tapi gambar dari partners yang terhubung dengan website ini. Kalau tadi di bagian tutors kita juga menyertakan tulisan ya, nama daripada di tutorsnya. Kalau di part ini kita cukup menampilkan gambarnya saja. Misalnya di sini kita buat kelas baru ya. Kita buat kelas baru bagian kolom. Kemudian di sini kita keluar dari sini bagian kelas kolom ini dan kita buat untuk kelas yakni adalah partner list. Kita enter. Dia membuat kelas partner list, kemudian di dalamnya kita buat kelas, yakni adalah kartu partner misalnya. Kita enter. Kemudian di sini kita buat IMG, SRC. Nah, kita cari dulu di bagian Google Chrome ya. Kita cari di bagian Google Chrome nama partnernya ya. Gambar nama partnernya. Misalnya di sini kita cari dengan menggunakan Google Image. Kita masukkan misalnya kata kuncinya sampel logo kampus. Di sini ada beberapa logo kampus yang bisa kita lihat. Kita pilih ini size saja. Misalnya di sini kita pilih ya. Kita open image in new tab. Kita copy, kemudian kita letakkan di bagian sini ya. Dan sini kita letakkan. Kita
buat misalnya 5 ya, 5 kampus, 2, 3, 4, 5. Baik, berikutnya kita ubah dan kita pilih logo kampus yang lain, misalnya ini. Kita open image in new tab, copy, kita letakkan di sini. Yap, seperti ini. Kemudian kita cari lagi misalnya ini misalnya open image in new tab. Kita letakkan di bagian bawah sini. Kita cari lagi logo yang lain, teman-teman. Misalnya ini open image in new tab. Ya, ini jadi hanya sebagai contoh saja ya, contoh gambar saja biar tampilannya lebih menarik. Kita cari lagi satu lagi ya, misalnya ini image in new tab, copy, kita letakkan di bagian bawah sini. Yap, seperti ini. Kita coba lihat dulu di bagian Google Chrome kita coba refresh. Baik, logonya sudah tampil ya, logonya sudah tampil, tapi dia menuju ke bawah ya, bentuknya adalah vertikal ya. Untuk tutor dia sudah oke, sudah horizontal. Untuk bagian partner dia berupa gambar tapi ke bawah. Ini kita edit dulu di bagian CSS yang kita miliki. Coba kita buka dulu di Visual Studio Code, kita arahkan di bagian style.css. Di sini kita atur untuk yang partner list. Kita atur dia punya width-nya 100%. Kemudian kita posisinya relatif. Berikutnya kita buat displaynya flex ya, seperti yang sebelumnya, displaynya flex biar bentuknya kolom-kolom. Kemudian ini kita flex wrap saja biar tidak selalu jadi satu baris. Kemudian berikutnya kita masukkan untuk kelas kartu partner. Kita atur dia punya ukuran yakni adalah 20%. Artinya kalau misalnya kita atur 20%, maka dia ketika penuh ukurannya adalah 1/5 ya, 1/5 dari ukuran layar. Kemudian kita margin kosong auto biar dia selalu berusaha ke tengah ya. Setelah kartu partner kita atur untuk ukuran gambarnya, kartu partner IMG. Kita atur misalnya ukurannya adalah width-nya 150 pixel. Kemudian border radiusnya kita buat dia melingkar juga 50% ya. Kita kembali dulu. Kita coba refresh. Harusnya kalau misalnya ini yang tadi kita atur di style bisa, maka tidak ke bawah tapi horizontal ya. Coba kita refresh. Baik, posisinya sudah mendatar ya, sudah horizontal, tapi ini kelihatannya ada yang kurang ketika kita melakukan pengaturan daripada di gambar-gambarnya. Coba kita atur dulu. Kartu partner, oh bukan kartu tutor teman-teman, kartu partner ya, kartu partner. Coba kita refresh lagi. Oke, dia sudah menampilkan daripada logo partnernya menuju ke bentuk horizontal ya. Partner, kemudian di sini bentuknya horizontal. Coba kita klik di sini, home, dia sudah menuju ke bagian home, course, partner, tutors, course, kemudian home. Ya, jadi ketika kita klik di sini dia sudah menuju ke lokasi tiap sectionnya. Misalnya home dia menuju ke bagian home, course dia menuju ke link daripada si course-nya, tutors dia menuju ke link daripada tutorsnya, partner dia menampilkan dari section dari si partnernya. Nah, kemudian di bawahnya ini bagian partner ini kita akan buat satu section lagi untuk menampilkan kontak dari website ini ya. Nah, kita buka dulu di bagian Visual Studio Code kita. Kita menuju ke file HTML yang kita miliki. Kemudian kita atur dia di sini. Kita letakkan daripada si kontak itu dia berada di luar wrapper-nya saja ya. Kita coba atur di sini dulu di bagian
kontak, kita buat ID kontak, if ID kontak. Kemudian di dalamnya ID kontak kita buat masukkan, yakni adalah kelas wrapper. Kemudian di dalam kelas wrapper kita masukkan kelas lagi, yakni adalah footer. Ya, jadi di dalam kelas wrapper ada kelas footer ya. Dan di tiap di dalam kelas footer itu nanti dia punya 4 kolom ya. Ada kolom yang namanya penjelasan tentang websitenya, kemudian kontaknya, dan juga link media sosialnya ya. Kita akan buat 4 kolom nanti di sana. Dan tiap kolomnya akan kita bungkus di dalam sebuah kelas. Nah, ini adalah footer section misalnya. Kemudian kita enter. Kita coba masukkan dulu. Yang pertama adalah H3. Kita masukkan rumah Afif seperti ini. Kemudian kita masukkan tulisannya dengan lorem ya. Lorem kita masukkan 10 karakter. Oke, seperti ini. Setelah ini coba kita atur di bagian style kita. Dan style kita kemudian kita atur untuk ID ya, ID kontak. ID kontak kita berikan dia backgroundnya DE saja. Kemudian kita berikan paddingnya dari atas adalah 50 px, dari kiri 0 px, dari bawah 50 px, dari kanan dari kiri 50 px. Berikutnya kita atur untuk kelas footernya. Footer kita berikan ukurannya adalah 100%. Kemudian positionnya kita relatif saja. Kemudian displaynya flex ya, biar dia nanti bisa berbentuk kolom-kolom. Kemudian flex wrap-nya dia kita buat wrap ya, jadi biar tidak jadi satu baris selamanya. Kemudian marginnya auto, biar dia menuju ke bagian tengah. Oke. Kemudian kita atur untuk footer section-nya. Footer section kita defaultkan dia punya ukuran yakni adalah 20%. Kemudian marginnya dia auto, kosong auto. Kemudian kita atur untuk H3-nya. H3 kita atur font family misalnya adalah Comic Sans saja, Comic Sans MS. Kemudian font weight-nya kita berikan dia ukurannya besar, 100 misalnya. Kemudian font size-nya jangan terlalu besar juga, 30 pixel. Kemudian margin bottom ya, biar dia punya jeda dengan bawahnya. Kita masukkan margin bottom-nya misalnya adalah 30 pixel. 20 pixel saja. Kemudian kita berikan color-nya. Color-nya seperti color di H2 ya. Jadi biar warnanya bisa agak seragam gitu. Kita color-nya kita masukkan seperti ini. Kemudian kita berikan width-nya adalah 100% ya. Kemudian line height-nya adalah 50 pixel. Oke, coba kita buka dulu di bagian Google Chrome, kita coba refresh ya. Di sini sudah ada satu footer section, dia tulisannya adalah Rumah Rafif. Ini kita buat 3 lagi ya. 3 lagi di bagian sebelah kanannya. Setelah satu kolom yang berisikan rumahrafif.com, kemudian kita buat satu section lagi. Ini kita copy saja ya, kita copy. Kemudian kita ganti tulisan ini menjadi misalnya about. Kemudian kita tambahkan lagi di sini, kita tuliskan misalnya adalah kontak. Kita tambah lagi di sini dan kita tuliskan di sini adalah sosial.
Misalnya di sini di bagian footer section kontak kita masukkan alamatnya. Misalnya kita masukkan Laksda Adi Sucipto, Sleman, Yogyakarta misalnya. Kemudian kita beri P lagi dan kita masukkan kode pos. Hanya asal saja 57465 7365. Dan untuk sosial misalnya kita masukkan B, dan YouTube-nya, YouTube dari website ini misalnya masukkan saja namanya adalah Programming di Rumah Rafif ya. Ini adalah YouTube-nya ya. Kalau teman-teman belum subscribe silahkan subscribe. Oke. Lanjut kita coba lihat dulu di bagian Google Chrome kita. Coba kita refresh. Jadi sudah ada 3 kolom di sini. Rumah Rafif, kemudian about, kontak, dan juga sosial. Nah, di bagian bawahnya nanti kita buat satu tulisan baru. Tulisannya biasanya berisikan copyright ya. Baik, kita menuju ke Visual Studio Code. Kita buat di sini yang bagian copyright. If ID copyright. Kemudian di dalam copyright kita masukkan kelasnya adalah kelas wrapper. Biar dia posisinya tetap di tengah ya. Kemudian kita masukkan dengan kotak copy itu adalah dan copy titik koma. Dan kita masukkan 2020. Kita masukkan lagi B Rumah Rafif. Kemudian kita tuliskan all right. Serve seperti ini ya. Kemudian kita coba buka di sini, kita coba refresh ya. Tampilannya masih di sebelah kiri ya, nanti kita atur ke sebelah kanan di bagian style.css ya. Kita atur di sini copyright, kita masukkan text align, enter, kemudian width-nya 100%, dan paddingnya 50 pixel, 0 pixel, 50 pixel, 0 pixel. Kemudian margin topnya kita berikan batas dari atasnya, margin top 50 pixel misalnya. Baik, coba kita refresh dulu. Oke, dia sudah memberikan copyright di bagian bawah ya. Jadi secara keseluruhan tampilannya sudah jadi teman-teman. Misalnya di sini kita klik di sini, dia menuju ke bagian atas. Course dia menuju ke section course. Tutors dia menuju section tutors. Partner dia menuju ke section partner. Kontak dia menuju ke section kontak ya. Jadi secara keseluruhan sudah selesai untuk kita membuat website sederhana dengan yang namanya HTML dan juga CSS. Tapi ya, ada tapinya. Coba kita kecilkan di sini untuk ukurannya. Baik, ketika kita kecilkan teman-teman, dia kurang oke ya. Jadi kalau kita kecilkan, dia tidak menyesuaikan dari layar yang kita punya ya. Dia tidak menyesuaikan dari layar yang kita punya karena di sini ketika kita kecilkan, dia masih ada scroller yang ke kiri ya. Artinya dia belum responsif. Nah, kita coba atur dulu di bagian CSS yang kita miliki di sini. Kita atur dia dengan menggunakan media screen ya. Media screen and misalnya kita atur dia punya ukuran max width 99198px misalnya. Kemudian kita bungkus dia dengan kurung kurawal dan di sini kita atur ya. Wrapper ini adalah ukuran dari pembungkus dari yang kita atur di sini. Nah, di sini coba kita lihat di atas. Untuk wrappernya dia adalah 1100 pixel ya, 1100 pixel. Artinya dia akan 1100 pixel berapapun ukuran layarnya. Nah, di sini dengan menggunakan media screen ini akan kita atur, kita scroll ke bawah. Wrappernya kita atur dia punya width-nya 90 persen saja, width 90% ya. Dan coba kita refresh dulu. Baik, sekarang sudah agak berubah ya. Jadi ketika kita buat dia 90%, maka dia akan mengatur layarnya menjadi 90% dari layar.
Nah, berikutnya kita lihat di sini di bagian menu. Di bagian menu ini, dia kita buat nanti si logo ini dia menuju ke tengah, dan si menu-menu ini dia juga menuju ke tengah ya. Ini kita bisa atur dengan menggunakan aturan di sini, logo A. Kemudian kita atur dia, kita masukkan displaynya adalah blok, biar dia tetap satu penuh ya, satu baris penuh. Kemudian kita atur dia width-nya adalah 100%. Dan kita buat dia align-nya center ya, center. Setelah itu kita atur untuk yang menu, nav, titik menu. Kita atur dia punya width-nya adalah 100%. Kemudian kita atur marginnya, margin 0. Ya. Berikutnya kita atur juga setelah menu, kita atur untuk menu UL ya. Kita UL-nya kita atur juga. Dia kita buat text align-nya center. Text align center biar dia menuju posisinya ke tengah ya. Margin auto. Kemudian line head-nya kita atur juga di sini biar tidak terlalu tinggi line head-nya. Kemudian untuk LUL sudah, lanjut kita menuju ke LI ya. Nav, menu, UL, LI. Kita atur di sini display-nya inline block saja. Inline block. Kemudian kita float-nya kita berikan none. Oke, coba kita refresh dulu. Untuk bagian atas ini kita coba refresh dulu. Baik, dia sudah menuju ke tengah, judulnya sudah menuju ke tengah, kemudian untuk menunya dia sudah menuju ke tengah. Dan kalau kita lihat di sini di bagian section ini, tadi sebelumnya kita lihat dia punya 2 kolom ya. Nah, ini akan kita atur, jadi ketika dia menampilkan gambar, dia tidak bentuknya flex, tapi bentuknya adalah biasa saja ya. Play block ya. Coba kita atur di sini. Section. Kita buat ketika dia ukurannya berapa tadi? 99198px, maka displaynya akan block. Display block. Oke, seperti ini. Kemudian untuk gambarnya yang ada di dalam section, kita akan atur dia juga displaynya block. Display block. Kemudian kita coba lihat ya. Coba lihat bagaimana bentuknya sekarang. Coba kita refresh. Oke, dia gambarnya sudah ke bawah ya. Oke, sectionnya sudah ke bawah. Gambarnya juga sudah ke bawah. Oke, untuk yang bagian tutor ini akan kita atur sehingga nanti tidak jadi satu baris tapi menjadi dua baris misalnya. Kalau ini kan tadi kita aturnya width-nya adalah 20%, artinya dia akan berusaha memenuhi dengan 1/5 dari layar. Nah, kalau misalnya ukurannya lebih kecil dari layar yang seharusnya, kita akan atur dia ukurannya menjadi 50% saja ya. Kita atur di sini kartu tutor IMG, kita berikan dia ukuran yakni adalah width 50%. Begitu juga untuk yang bagian partner ya. Kartu partner IMG, kita berikan ukuran dia width-nya adalah 50%. Coba kita refresh. Kita atur ternyata yang kartu tutornya bukan yang IMG, kita hilangkan saja IMG-nya. Nah, dia sudah otomatis menyesuaikan dari div yang di atasnya. Kita coba refresh lagi di sini. Kita coba refresh lagi di sini. Baik, dia sudah membuat 2 kolom ya. Untuk partner juga seperti itu, dia sudah menjadi beberapa kolom. Coba kita lihat apa yang menjadikan dia besar di sini. Oh, IMG-nya ya. IMG-nya kita perlu atur dulu. Display box, section IMG, kemudian kita atur width-nya adalah 100%. Kita atur juga bisa misalnya dengan menggunakan hide auto. Ya, coba kita refresh. Kalau kita lihat di sini masih ada scroll ya. Coba kita refresh. Baik, scrollnya ke bagian kiri sudah hilang, artinya gambarnya sudah menyesuaikan dari layar kita. Oke ya. Ini teman-teman lihat di sini sudah tampil bahwa tampilannya sudah responsif, artinya ketika layarnya dia besar, dia akan ikut membesar ya.
dengan menyesuaikan layarnya, dan juga ketika dia full ya, dia akan menyesuaikan juga ya. Ini adalah peran daripada responsif dan kita atur dia dengan menggunakan media screen yang tadi kita atur di bagian CSS kita. Baik, itu tadi teman-teman cara kita bisa membuat website sederhana dengan menggunakan HTML dan juga CSS. Kita lihat bahwa ketika klik home, dia sudah menuju ke home. Kita klik course, dia sudah menuju ke bagian course. Kita klik tutors, dia sudah menuju ke bagian tutors. Kita klik partner, dia sudah menuju ke bagian partner. Kita klik kontak, dia sudah menuju ke bagian kontak. Dan ketika kita screen-nya, ukurannya kita kecilkan, dia sudah menuju ke tampilan yang kita inginkan pula. Nah, silahkan ditanyakan kalau misalnya ada yang kurang. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.